Dalam sejarah filsafat Islam, terjadi perdebatan besar tentang Tuhan, alam, dan akhirat. Di satu sisi, Al-Ghazali, seorang teolog dan sufi, mengkritik keras para filsuf seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Ia menyebut sebagian gagasan mereka menyesatkan, bahkan sampai kafir. Salah satu yang ia sorot adalah pandangan bahwa alam ini qadim, tidak memiliki awal. Menurut Al-Ghazali, alam adalah makhluk. Ia diciptakan dari ketiadaan dan tentu punya awal. Bila alam dianggap qadim, berarti disejajarkan dengan Tuhan. Ini baginya menyalahi tauhid. Namun Ibnu Rushd, filsuf besar dari Andalusia, membantah dengan tegas. Ia berkata, para filsuf tidak mengatakan alam sejajar dengan Tuhan. Yang mereka maksud, alam itu qadim secara waktu, bukan secara zat. Karena waktu, kata mereka, muncul dari gerakan alam. Ada pagi dan malam karena bumi berputar. Maka sebelum waktu tercipta, alam sudah lebih dulu ada. Dan itulah yang dimaksud qadim dalam arti berada di luar waktu, bukan berarti Tuhan tidak menciptakannya. Ibnu Rushd juga menolak ide bahwa Tuhan menciptakan dari absolut ketiadaan. Dari yang benar-benar tidak ada, tidak mungkin tiba-tiba menjadi ada. Segala ciptaan pasti berasal dari sesuatu, seperti gelas berasal dari kaca dan kaca dari pasir. Dalam Al-Quran pun ada banyak isyarat bahwa sebelum alam sudah ada sesuatu, arsy, air atau bentuk awal ciptaan lain. Isu kedua adalah tentang pengetahuan Tuhan. Al-Ghazali menolak keras gagasan filsuf yang mengatakan bahwa Tuhan hanya mengetahui hal-hal universal, bukan yang terperinci. Baginya, itu sama saja merendahkan Tuhan. Namun Ibnu Rushd menjelaskan, Tuhan mengetahui segala sesuatu, universal maupun partikular. Tapi cara Tuhan mengetahui tidak seperti manusia. Pengetahuan Tuhan mutlak, abadi, tidak berubah-ubah seperti pengetahuan manusia yang terikat ruang dan waktu. Perdebatan ketiga, soal kebangkitan di hari akhir. Al-Ghazali menegaskan, yang dibangkitkan adalah jasmani dan ruhani. Kalau hanya ruh, bagaimana keadilan ditegakkan? Yang berdosa adalah tubuh, maka tubuh pula yang harus dibalas. Namun menurut Ibnu Rushd, jasad yang lama sudah hancur dan kembali menjadi tanah. Kalau Allah menciptakan jasad baru, lalu mengapa jasad baru itu yang dihukum? Baginya, yang kembali kepada Tuhan adalah ruh. Karena ruh yang merasa, berpikir, dan bertanggung jawab. Ruhlah yang merasakan siksa dan nikmat. Perbedaan pemikiran ini bukan sekadar debat ilmiah, tapi menunjukkan kedalaman cara umat Islam memahami Tuhan dan penciptaan. Ghazali menjaga kesucian akidah, Ibnu Rushd menjaga kejernihan akal. Keduanya bukan musuh, tapi dua jalan berbeda yang menuju pada Tuhan yang sama. Dari perdebatan panjang antara Al-Ghazali dan Ibnu Rushd, kita belajar bahwa memahami Tuhan bukan hanya perkara iman, tapi juga perkara nalar. Al-Ghazali membela kesucian akidah dari pandangan filsuf yang menurutnya menyimpang, sementara Ibnu Rushd membela para filsuf dengan menunjukkan bahwa logika dan akal tidaklah bertentangan dengan wahyu bila dipahami dengan tepat. Tentang alam yang disebut qadim, Ibnu Rushd memberi tafsir filosofis yang tidak merendahkan Tuhan. Tentang pengetahuan Tuhan, ia menunjukkan bahwa Tuhan mengetahui segalanya, namun dengan cara yang berbeda dari manusia. Dan tentang kebangkitan, ia mengajak berpikir lebih dalam bahwa ruh memiliki peran utama dalam kehidupan akhirat. Dari perdebatan ini kita mendapat hikmah bahwa dalam mencari kebenaran, berbeda pendapat bukanlah kehinaan. Justru dari perbedaan itu kita semakin mengenal keluasan ilmu dan kebesaran Tuhan. Kita juga belajar bahwa akal dan iman bukan musuh. Keduanya adalah dua sayap yang bisa membawa manusia lebih dekat pada kebenaran. Terima kasih, cukup sekian dari Mikdad.